diam supaya salah satu dari kalian berdiri dan memenggal kepalanya. Jadi memang Al-Quran ini bukan dari Tuhan, tapi buatan Muhammad sendiri. Wow, luar biasa. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi celakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Memang tidak bisa menjadi manusia karena dia hanya seonggok batu. Jadi jangan sembah batu. Kalau sembah batu maka engkau tersesat. Ya, oke. Ya, selamat malam sekali lagi semuanya. Pada malam hari ini judulnya OMG. Allah SWT sakit dan minta dijenguk, tetapi Yesus Tuhan Maha Kuasa justru menyembuhkan yang sakit. Berarti ini saya boleh baca Pak, contohnya Yesus menyembuhkan orang sakit Pak. Boleh saya baca? Boleh, silakan. Silakan. Ya. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ini dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Haleluya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya." Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan segera berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikian firman kebenaran dari Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Itu contohnya. Nah, silakan Pak Lidara bahas tentang Tuhan yang minta dijenguk. Saya pantau. Oke, mantap. Pak Lidara, baik. Pak Lidara, ya. mau nanya, itu sudah bayar BPJS belum? Belum, makanya dia dirawatnya di kelas 3. Di kelas 3 juga itu ngutang kayaknya. Karena belum bayar BPJS. Oke, kasihan ya, kita harus bantu dia. Ya karena itu ya harus didonasi ya, karena Allah SWT sakit keras dia kayaknya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam topik, kita berdoa dulu. Silakan Pak King. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu, perlindunganmu, pertolonganmu sepanjang hidup kami. Sampai pada detik ini kami masih dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang selamat, kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup ini. Karenanya kami naikkan syukur, terima kasih ya Bapa, ya Abah, atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini, live kami akan berlangsung. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus.
Bapa, kami juga berdoa urapi hamba-Mu, Pak Lidara, yang menjadi narasumber yang akan membuka kebenaran firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran. Biarlah Tuhan apapun yang sudah dipersiapkan oleh Pak Lidara itu menjadi berkat buat kami, menuntun hidup kami, dan memberikan arah kepada kami, kepada Tuhan yang benar. Karena ya Tuhan, urapan yang baru biar turun ke atas hamba-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang beracara dari awal hingga akhirnya live ini. Kami juga berdoa buat segala peralatan yang dipergunakan dalam live ini. Tuhan juga menguduskan, menyucikan, sehingga semuanya dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Hanya Engkau yang menerima segala pujian, hormat, dan kemasyuran. Kami serahkan live ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, dan doa kami ini kami alaskan di dalam satu nama yang maha kuasa, nama yang maha sakti, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Luar biasa ya. Ya, Luar biasa. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus memang Tuhan yang luar biasa. Ya, karena Tuhan Yesus ini justru menyembuhkan orang yang sakit. Apakah Tuhan Yesus pernah sakit? Nggak pernah kayaknya. Karena di Alkitab nggak pernah ada mengatakan Tuhan Yesus sakit. Nggak ada. Ya, nggak ada ya. Ya, jadi nggak pernah sakit. Dia justru Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit ya. Yes. Kita bisa baca di antara lain di Lukas ya, di Matius, Markus, Lukas, semua orang sakit disembuhkan, dan semua yang sakit itu sembuh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Oke. Kita akan baca firman Tuhan dulu sebelum kita masuk ke topik. Kenapa kok Allah SWT bisa sakit? Sakit COVID kah? Sakit apa ya? Kita belum tahu ya. Tapi nanti kita tanya. Baik, kita akan baca Alkitab kita. Ya, Oke, mohon ya, maaf kita Pak baca. Lidara, saya Ya, minta waktu satu menit aja Pak. ya silakan Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkenan membagi berkat sehingga saya bisa Amin. bertahan hidup meskipun pijat ini pada menghilang, tapi saya percaya akan datang pelanggan pijat baru. Demikian Pak Lidara, terima kasih kepada Amin. kawan-kawan semua yang sudah berbagi berkat dan juga buat Pak Lidara. Monggo Amin. silakan dilanjut Pak Amin. Lidara. Amin ya. Yang penting bisa membantu Pak Nanangnya sementara ini Ya, ya. terima kasih. Nanti kita ini Ya. ya. Berarti sudah masuk ke OVO-nya apa ke itu ya? Ke Sudah masuk OVO. Pak. Ya, amin. Ya. Amin. Oke, baik. Matius, kita baca Matius 9 ayat 27 tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Nanang Haryanto. Ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya, kemudian setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ya, dan akhirnya orang buta itu sembuh karena imannya. Matius 9 ayat 32 juga, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah Yesus kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ya, Matius 11 ayat 5 juga, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi takhir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 12 ayat 22 juga, kemudian dibawalah kepada
Yesus orang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Matius 15 ayat 14 juga begitu ya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun, ya ini masuk ke dalam lubangnya. Jadi Yesus selalu ya Matius 15 ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Matius 20 ayat 30 juga ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Yesus menyembuhkan. Ya, Yesus bukan memberikan kesakitan kepada orang, tetapi orang itu yang membuat kesakitan bagi dirinya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, Tuhan tidak memberikan kesakitan, ya, tidak memberikan rancangan kecelakaan, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Tetapi kalau yang lain, Tuhan yang lain malah sakit. Sakit, entah sakitnya sakit apa kita nggak tahu ya. Malah rindu. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia mampu melakukan segala hal, ya. Dia mampu melakukan di dalam manusia dan di dalam keilahiannya. Dia mampu melakukan semua itu karena dialah Tuhan, ya. Apapun itu, Yesus Tuhan. Walaupun ada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan dan segala macam, karena mereka tidak pernah tahu siapa Yesus, ya, karena mereka tidak pernah mengenal Yesus, maka mereka tidak akan tahu Yesus, ya. Tetapi Tuhannya sendiri sakit, mereka juga tidak tahu, ya. Nah, karena itulah kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan di dunia. Tidak ada lagi Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, Sang Firman yang turun ke dunia menjadi manusia, itu ya. Nah, coba kita lihat, benar nggak kok katanya sakit ya? Katanya iya, katanya Olonya sakit. Waduh, bagaimana? Saya juga. Tapi benar atau tidak? Kita baca ya. Karena ini tertulis ya. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini hanya, itu kan kata ini apa namanya ya? Figuratif. Itu kan if Pak, ada yang bilang doif. Ada yang bilang doif, ada yang bilang itu kan cuma perumpamaan, ada yang mengatakan bahwa itu kan hanya menjelaskan bahwa kalau inilah, kalau itulah, ya, mereka boleh mengatakan begitu, tapi nyatanya dikatakan begitu karena mereka kan percaya kepada hadis dan kepada kitabnya, ya. Tapi hadisnya mengatakan begini, ya. Sebentar ya, saya buka dulu. Hadisnya mengatakan begini ya. Siap-siap terguncang ini Mas Muslim. Sabar. Jangan digas dulu. Ya, Pelan-pelan direm dulu ya saja. Pak. Direm dulu. Pelan-pelan tapi pasti. Nah ini. Ya, alon-alon.
Salam Bang Leres Waras. Salam Bang Leres yang selalu leres Salam. terus, tak pernah salah. Iya Pak. Sehat. Selalu sehat ini, selalu waras. Selalu waras. Iya. Selalu Nah, ini waras. palidaranya kemana nih? Terpental dia. Nggak tahu, baru ke rumah sakit mungkin Pak, jenguk Allah. Enggak, Sakit lagi apa dia? telepon-teleponan ke Hah? itu unit penanganan gawat darurat. Takutnya kena corona. ICU ya. ICU dia. Wow. Padahal Begitu gawatnya ya. protokol kesehatannya buatan kafir semua. Bisa Gimana begitu itu? ya. Iya. Gimana itu biji mana? Oh, zaman sekarang obat-obatan ada yang dari unsur haram loh. Iya. Gila dasar. Kayak vaksin itu ya Pak ya. Itu juga ada. Iya. Iya, Muatan. sekarang betul maunya gimana sih? Mau menolong manusia atau terikat dari hukum? Karena kita orang Kristen itu diajarin Tuhan Yesus. Kamu milih mana gitu loh? Mau milih menyelamatkan manusianya atau kamu mau pura-pura taat sama hukum? Kenapa? Karena setiap kali hari Sabat kalau kambingmu yang jatuh, kalau kamu yang dirugikan, kamu buru-buru menyelamatkannya toh begitu. Makanya itu celaka benar itu. Pak Laras, kalau dibaca kitabnya ya, dibaca ayatnya, itu Iya. dikatakan yang diharamkan itu banyak ya. Dipotong tanpa nama Allah segala macam. Yang dibaca Mohon itu apa yang diharamkan? mohon maaf tadi tiba-tiba hilang. Kirain Pak lagi Lidar baru ke menjenguk ICU Allah. Pak. Nengok Allah di ICU. Iya. Ini baru nengok Allah nih, ketahuan ini. Aduh. Naik ini nggak naik borak gak Pak? Cepet banget tibanya Pak. Tiba-tiba hilang saya. Aduh, Iya, saya. naik borak nih, bolak-baliknya cepet banget ini. Luar Ya. biasa ini. Oke, saya akan baca mana ya hadisnya ya. Oke. Sebentar ya. Ini saya buka dulu ya. Saya sih sudah ini ya. Ini hadisnya. Kalau mau bilang doif ya doif, nggak apa-apa. Ya, terserah mereka lah. Kok doif kok nggak dibakar Pak Lidar? Iya, doif kenapa Kalau nggak doif dibuang? bakar aja biar tahu yang asli yang mana. Iya, kalau doif Iya kan? harusnya dibuang ya. Buang ke laut. Bentar ya. Masa disimpan. Oke. Jadi itu ya. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa pasti ya. Amin. Nah, kalau ini kenapa ada ini? Nah, kita lihat ya di sini nih hadisnya. Sahih Muslim 4661 ya. Sebentar saya share dulu. Ini ya hadisnya, ini saya lagi buka linknya. Ini dikatakan di sini ya, di sini telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami, Bas telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Salama dari Sabit dari Abu Rafi dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Hai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku?" Jawab anak Adam, "Wahai Rabbku, ya, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau Tuhan semesta alam?" Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu kunjungi dia, kamu akan mendapatiku di sisinya?" Jadi Allahnya sakit sama si fulan ya. "Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu. Mengapa kamu tidak memberiku makan?" Jawab anak Adam, "Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan padahal engkau Tuhan semesta alam?" Waduh. Allah Ta'ala berfirman,
Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatkannya di sisiku? Hai anak Adam, aku minta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberiku minum? Jawab anak Adam, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi engkau minum, padahal engkau Tuhan semesta alam. Allah Matius ini. Iya, Allah Ta'ala menjawab, hambaku si fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Ketahuilah seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapatkannya di sisiku. Jadi di sisinya fulan ada Allah. Kalau dikasih minum berarti saya kasih minum Allah. Kasih minum fulan sama juga. Kasih makan fulan artinya kasih makan Allah juga, karena Allah ada di sisinya. Fulan itu siapa sih? Nggak tahu sih fulan. Ya. Inisial mungkin Pak. Palidara. Ya. Coba dibaca pelan-pelan. Waktu di sanadnya yang Abu Hurairah, terus apa? Baca pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Ya. Bentar. Saya lagi buka ininya juga nih ya. Linknya ya. Dibaca pelan-pelan. Oke. Ada bang, ada kebetulan. Apa? Siapa itu? Lemerian nggak karuan. Oke ya. Ininya ya, hadis ya kita baca ya. Pelan-pelan ya. Telah menceritakan kepada Muhammad setelah Abu Hurairah ya. Ya. Oh ya. Dari Sabit, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dia berkata. Nah, pelan-pelan. Dia berkata. Siapa dia? Iya. Dia berkata, Abu Hurairah ini. Oh, Abu Hurairah ya berkata. Iya. Kalau dari sini sih telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salamah dari Sabit, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dia berkata. Artinya kan Abu Hurairah ini, karena terakhir kan Abu Hurairah sanatnya apa ininya ya. Oke. Sanatnya ya. Terus. Oke, di sini. Nah, tapi Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Hai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku? Aku sakit. Jawab anak Adam, hai Robku, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau adalah Tuhan semesta alam, itu ya. Jadi di sini Allahnya sakit, gitu ya. Oke. Sekarang itu pertama message-nya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dan menceritakan bahwa sang baginda bersabda. Ya. Baginda yang bersabda ya. Ya. Karena ini Allahnya yang bersabda. Sekarang di manakah ayat Al-Qur'annya yang berkaitan dengan hal ini? Ayat Al-Qur'annya? Iya. Ada nggak? Loh, nggak ada. Nggak ada. Nah itu kan. Nggak ada. Nah itu. Yang ada karena ayat Quran ini memang Quran ini memang ini adalah perkataan Muhammad semua, bukan dari Tuhan. Membawa nama Allahnya. Iya. Kalau gitu. Perkataannya sahih, berarti harusnya di Al-Quran itu ada ayat tentang itu. Kalau nggak sahih. Ya nggak sahih. Tapi karena memang Al-Quran ini bukan dari Tuhan, Pak. Al-Quran ini memang perkataan Muhammad. Kita lihat, kita buktikan benar nggak? Kita akan lihat di At-Takwir 19. At-Takwir nomor 19 kita lihat ya. Oke, saya share dulu ya. Kita buktikan bahwa
Al-Quran ini dari Tuhan atau karangan Muhammad dan perkataan Muhammad? Ya, kita membuktikan saja, ya, kita membuktikannya. Kita hanya membaca saja apa yang tertulis, ya. Setuju. Kita buka di sini surah At-Takwir, ya. Kita akan buka surah At-Takwir. At-Takwir mana? At-Takwir ini. Nah, ini surah 81 ayat nomor 17. Kita lihat, ya. Karena ini nomor 19. Nah, ini nomor 19, ya, kita lihat, ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Rasul. Iya, sesungguhnya Al-Quran ini kan nggak ada di bahasa Arabnya aslinya, nggak ada kan? Sesungguhnya itu benar-benar firman utusan yang mulia. Oke, kita cek, kita ikutin caranya Bangkai Nama, betul kan? Betul. Kita blok bahasa Arabnya, ya. Oke, ya. Kita blok. Persis kayak nama, Dok. Iya, kayak nama. Kita blok bahasa Arabnya, kita bawa ke Google kosong, Google Translate, ya. Google kosong. Oke, kita akan bawa ke Google kosong. Oke, ya. Diikutin ya, nanti caranya diikutin ya. Ikutin caranya. Ini ya, tadi ya, yang tadi sudah kita baca, ya, yang sudah kita blok, ya. Di screenshot. Ya, di screenshot, ya, nih, ya. Nah, ini kita lihat, ya. Kita masukkan yang tadi kita bahasa Arabnya. Coba baca artinya. Sesungguhnya itu adalah sabda Rasulullah yang mulia. Dor. Itu, ya. Dor. Berarti Quran adalah perkataan. Jadi Quran itu karangan Muhammad, jelas. Ini baru satu At-Takwir, ya. Kita akan buka Al-Haqqah 40. Bunyinya sama, tapi terjemahannya berbeda. Catat nih, ya. Nih, coba dicatat, ya, supaya jangan ini nanti. Kita lihat, ya. Di sini diterjemahkannya tadi di surah ini diterjemahkan ini. Coba, ya. Innahu laqaulu rasulin karim, ya kan? Ini At-Takwir 19, ya. Terjemahannya ini, sesungguhnya dalam kurung Al-Quran itu benar-benar firman dalam kurung Allah yang di bawah. Ini tanda tambah, ini ditambah, ya, tapi nggak apa-apa, kita catat aja. Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia dalam kurung Jibril. Jadi Al-Quran ditambah, Allah yang dibawa oleh ditambah, Jibril juga ditambah. Nah, ini sih udah ketahuan parahnya, Pak. Ini katanya Rasul, di sini di terjemahannya kagak ada kata Rasul sama sekali loh. Iya, Rasulin Karim. Ya, padahal Rasul di sini malah Jibril. Oke, kita lihat yang Al-Haqqah 40. Ya, kita lihat Al-Haqqah 40. Al-Haqqah ini. Al-Haqqah ini surah ini. Ini surah 69. Nomor 40. Tadi nomor 19, ini nomor 40. Sama enggak? Sama enggak? Sama tadi 19. Innahu laqaulu rasulin karim. Sama kan? Persis kan? Tapi terjemahannya apa? Tadi Jibril. Tadi Jibril, ya. Tadi Jibril. Allah yang diturunkan oleh Jibril, kan gitu, ya. Sekarang ini itu diganti Rasul. Iya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang dalam kurung diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kita bawa lagi, kita blok lagi ini, ya. Ya, oke, ya, kita blok lagi, ya. Ya, sama dengan Bangkai Nama caranya, ya. Oke, kita blok, kita bawa ke
Google Translate lagi. Ini kita hapus ya, ini yang tadi ya. Ini terjemahan dari At-Takwir 19 ya. Sekarang Al-Haqqah 19. Apakah sama bunyinya? Sama nggak? Sesungguhnya itu adalah sabda Rasulullah yang mulia. Sama dua-duanya. Ya tulisan Arabnya sama persis, cuman kok ada dua terjemahan. Tapi dua terjemahan. Oh, kok bisa begitu? Ya itu majalah. Itu ada Ketahuan ini, kalau ada itu ini, ada bikinan. apa? Majalahnya di situ. Ya. Harokatnya nih, kayak ada tambahan harokat dikit kayak ini. Ada perbedaan huruf Arab. Jadi Enggak lah, enggak sampai segitu bedanya. enggak. Jadi ada dua surah yang sama bunyinya tapi diterjemahkan berbeda. Wah, Jadi bisa begitu. nipu kan? Biji mana? Wajib murtad ini. Nah, Udah iya. tersebut Murtad ini. wajib Uki, ya tuh. Aduh. Ukti. Hah? Lihat itu. Screenshot. Kita tunjukkan lagi. Itu Al-Haqqah tadi ya. Tadi Al-Haqqah. Ya, ini Al-Haqqah nih. Ini Al-Haqqah nih 40 ya. Nih kita lihat di atasnya. Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah tuh, betul nggak? Al-Haqqah. Ya. Betul. Ini Al-Haqqah. Oke. Betul. Al-Haqqah. Sekarang kita buka lagi ke At-Takwir. Nomor 19 tadi. Ya, 81. Surah 81. Nah, ini At-Takwir. Ya kan? Nomor 19 kita buka. Tuh. Terjemahannya apa? Baca terjemahannya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Waduh. Dalam kurung Jibril. Bahasa Arabnya sama nggak? Innahu laqaulu rasulin karim. Iya, sama ya. Sama. Jadi ada 3 terjemahan ya. Iya, terjemahannya suka-suka artinya. Ya, cuman mau membedakan Bukan, Pak. aja. Ini saya khawatirnya itu kitab sucinya dipalsukan itu. Diserupakan dengan yang asli. Sudah dipalsukan ya. Maksudnya Jadi yang ini kali teriak-teriak- ada dua rubah Yang nih. teriak-teriak kitab dipalsukan bukan kita rupanya. Iya, ini nih kayaknya nih. Iya, Aduh. jadi jelas Iya, buruk muka cermin dibelah. jelas bahwa ini bukan dari Tuhan, Ya, betul. bukan dari Tuhan. Betul. Ini suka-sukanya orang yang bikin aja, Iya, setuju saya tuh. ya. Di screenshot aja. Ini At-Takwir 19, yang satunya Al-Haqqah, ini surah 81, yang satunya Al-Haqqah. Al-Haqqah surah tadi surah 40 ya. Ini Al-Haqqah. Ini At-Takwir nih, ini At-Takwir nih. Ya kan? 81 Al-Haqqah ini. Surah tadi mana ya surah? Nih, surah 69. Surah 69 nomor 40 dan surah 81 nomor 19 sama bunyinya, terjemahannya lain. Ini Al-Haqqah. Tadi At-Takwir 40. Coba dicermati lagi. Terjemahannya beda. Arabnya sama. Benar nggak? Coba perhatikan. Iya ya. Nih. Coba bahasa Arabnya persis sama. Iya. Nggak ada yang beda. Innahu laqaulu rasulin karimin. Iya. Coba terjemahannya berbeda nggak sama yang tadi? Dor, selamat datang di kebohongan. Saya kira di kebenaran. Wakidau. Loh, emangnya ini kebenaran, Pak? Iya, kebohongan.
Iya. Dipalsukan. Kalau bangkai Pak. kan kebenaran. Alkitab yang dipalsukan. Ya. Kidau. Ini yang begini harus bangkai, mesti bahas yang begini si bangkai. Iya. Jadi Jangan bahas yang Alkitab. jadi yang ditanyakan tadi apakah tertulis di Al-Qur'annya? Nggak ada. Allah sakit. Ya iya sakit itu. Di Al-Qur'annya nggak ada. Itu perkataan Muhammad semua. Karena di Al-Qur'annya itu karangan Muhammad semua. Perkataannya Muhammad semua. Ya, kalau nggak mau saya bisa bayangin, Babe. Ya. Jadi sore-sore sambil ngopi sama makan ubi rebus, ngobrol-ngobrol nih sama sahabatnya. Terus ada yang nyatet. Nah, semua omongan tuh yang dicatat tuh jadiin buku. Sekretarisnya ya. Iya, jadi mirip yang bilang itu Pak. Yang apa? Lompat, nggak nyambung, tidak beda. Ya kan? Iya. Loh, masalahnya yang nulis bersama orang sore hari. Masalahnya ya kongki sore hari, kongki. Iya, masalahnya yang nulis ini habis nulis ini juga murtad, dia tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. yang nulis Quran ini habis nulis murtad loh. Iya. Nggak percaya? Jadi kita lihat. Iya. Kitab suci siapa yang dipalsukan nih? Siapa yang memalsukan ini? Kitab suci siapa yang dipalsukan ini? Kita buktikan ya. Yang menulis Quran habis menulis Quran murtad. Aduh. Bukan kata saya. Terus diuber-uber sampai dibunuh. Dibunuh akhirnya. Kita lihat Di nih. Mekah. Bunuhnya di Mekah. Ya. Kita lihat ya. Makanya belajar tuh yang benar gitu loh ya. Kita lihat ya. Ini bukan kata saya. Ini jadi dari kata orang. Quran itu adalah kitab berdarah. Iya. Kitab apa buatan manusia bukan dari Tuhan. Iya, kayak Koping Ho namanya, pedang berdarah. Oh, Tuh. begitu. Tuh baca tuh. Bincang Syariah. Bincang Syariah. Tuh judulnya apa? Baca lemarian yang keras. Dua penulis wahyu yang Shalom. Siapa Tuhanmu? Kadrun. Makanya kalau ada kadrun yang memang mau membela atau membantah itu silakan naik. Naik sini. Saya sudah siap melawan Anda. Kita baca ya. Pak King. Ya. Sebentar, Pak King. Dibaca WA saya, Pak. Oh ya, sebentar. Ya lanjut Pak. Lanjut Pak Lidara, lanjut. Oke ya. Dua penulis wahyu yang murtad, kita lihat. Ini dia orangnya. Baca, tolong lemarian kau bacain coba. Di masa kenabian. Dalam berbagai literatur. Aduh kehalang Pak itu. Ya terus. Dan apa itu Pak? Oh, dan Sirah. Diceritakan ada dua sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu telah keluar dari Islam. Dalam hal ini Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari di bab alamat nubuah fil al-Islam meriwayatkan sebuah hadis riwayat Anas bin Malik RA yang menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi SAW. Selanjutnya, ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu, ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Yang nulis Al-Quran itu orang Nasrani. Babe. Ya. Analogikannya ya, analogi sesat nih. Berarti misalnya seperti Matius sama Markus murtad, Pak.
Habis Iya. mencatat kemudian dia murtad. Oh iya, enggak tuh sama sekali. Iya. Ya makanya. Jadi kalau ada sampai orang yang sudah tahu detail yang dia nulis kok ya, kemudian murtad, dia kan menangkap keanehan dan ketidakmasukakalan bahwa ini Iya, wahyu, ya kan? iya. Dia bisa tambahin sendiri-sendiri, Muhammadnya nggak tahu, Iya. gitu loh. Iya, Dia makanya tambahin. Muhammad tidak Astagfirullah. mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Tuh, oke, itu kan yang itu. Sekarang kita lihat ini. Ya, ini lihat ya. Kita lihat. Tuh, baca coba. Bacain. Siap. Baca. Yang mana nih? Nih, Oke, Abdullah bin apa tuh Pak? Kayak tuh Pak. ini aja nih. Oke. Abdullah bin Sa'ad bin Abu Abisars adalah salah seorang sahabat Nabi. Ia termasuk salah satu penulis wahyu yang kemudian murtad setelah merasa ragu dengan kenabian Muhammad. Namun kembali masuk Islam ketika Makkah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan pasukannya. Padahal dibunuh. Dibunuh. Padahal dibunuh. Dibunuh. Oke, terus nggak apa-apa. Terus Silsilah baca. dan keluarga. Silsilahnya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abisad bin Al-Haris bin Hubaid bin Jatjima bin Nasir bin Malik bin His bin Amir bin Lu'ai bin Galib dan berasal dari kabilah Bani Amir bin Lu'ai. Ia merupakan saudara sepersusuan dari Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya bernama Muhana binti Jabir dan berasal dari kabilah Al-Asari. Abdullah mempunyai saudara kandung yang bernama Uwais Al-Akbar, Uwais Al-Assagar, Iyas, Abu Hidun, dan Wahab bin Sa'ad. Wahab bin Sa'ad termasuk dalam golongan sahabat Nabi dan ia terbunuh dalam pertempuran Mut'ah. Mutah, Terus. rebutan cewek apa gimana? Ya, Mungkin. ada pertempuran Mut'ah, Sipin, ya, Parit, apa tuh, ya. Terus, Era Nabi Muhammad. Abdullah bin Sa'ad adalah seorang di zaman Nabi yang dapat menulis. Maka ketika ia masuk Islam, Rasulullah mengundang untuk menjadi juru tulis beliau. Pada suatu ketika, Nabi menyuruhnya untuk menulis beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun dan Al-Quran yang didiktekan beliau. Ketika sampai pada ayat ke-14, pada bagian kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Abdullah pun mengucapkan rasa takjubnya dengan berkata, Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Rasulullah pun berujar, benar seperti yang kau bilang, itulah ayat tersebut diturunkan. Buset, bisa begitu ya? Kepadaku. Maka Abdullah meragukan kenabian beliau dan berkata, jika Muhammad jujur, berarti Allah telah menurunkan ayatnya kepadaku, sebagaimana Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada Muhammad. Dan jika Muhammad berbohong, maka berarti dia mengambil perkataanku sebagai wahyu. Benar, masuk akal. Ketika Nabi Muhammad telah mengumpulkan cukup banyak pasukan untuk mengepung Mekah, beliau pun memerintahkan supaya Abdullah bin Sa'ad menjadi salah satu orang yang harus dibunuh, walaupun dirinya sembunyi di bawah tirai Ka'bah. Namun Abdullah pun mendatangi saudara angkatnya, yaitu Utsman bin Affan, untuk meminta pertolongan. Lalu bersamanya mendatangi Rasulullah untuk memohon ampun. Ketika bertemu dengan mereka berdua, Rasulullah yang ditemani beberapa sahabat beliau diam dalam waktu yang lama. Sampai beliau berkata, ya, tetapi setelah Utsman dan Abdullah pergi, Rasulullah pun berkata, aku diam supaya salah satu dari kalian berdiri dan memenggal kepalanya. Salah seorang dari kaum Ansar lalu berkata, lalu mengapa Anda tidak memberikan kami kode, wahai Rasulullah?
Beliau pun menjawab bahwa seorang nabi tidak membunuh dengan memberikan kode. Pembunuh darah dingin nih. Waduh, Yakuza banget ini. Iya. Gue jadi ingat film Hong Kong, Pak. Big Boss-nya marah, diem aja. Diem aja tanda. Pak, anak buah. Ini baru yang satu ya. Ini baru yang satu. Kan ada dua. Ada satu lagi. Oke. Ada lagi. Jadi jelas ya. Itu. Jadi memang Al-Quran ini bukan dari Tuhan, tapi buatan Muhammad sendiri. Wow, luar biasa. Silakan pakai. Iya. Makanya kalau orang yang kita dengar seringkali ya, banyak orang seberang itu, mereka berkoar-koar mengatakan Alkitab telah dirubah-rubah, katanya. Taurat dirubah-rubah. Nah, sekarang apa yang kita lihat malam hari ini, dan sudah lama juga saya selidiki, memang benar. Saya juga meyakini bahwa Al-Quran ini bukan dari Tuhan. Karena banyak sekali pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya. Ya. Banyak seperti kisah Adam kan, Hawanya tidak ada di dalam Quran mereka, tapi muncul di hadis. Itu yang saya bingung. Sedangkan Allah SWT tidak pernah berfirman mengatakan ada lagi buku lain yang akan muncul untuk memperkuat Al-Quran, yaitu kitab hadis. Nggak pernah ada ayat itu kan. Tiba-tiba hadis bisa menampilkan Hawa. Ini jelas. Tafsir, Pak. Tafsir. Tafsir ya? Tafsir. Tafsir Di bisa hadis muncul nggak ada. Hawa. Di hadis nggak ada. Tafsir. Berarti Abad ke-10-11. Allah Abad SWT. 10-11. Itu. Dia Kapan lupa. Allah SWT berfirman? Lupa dia. Faktor U. Mengeluarkan tafsir. Nggak pernah kan? Iya, Qurtubi tahunya dari mana? Ya dari Alkitab. Dari Alkitab jelas. Cocokologi. Makanya. Seperti Abraham jadi Ibrahim, ya kan? ATM, kata Pak Heri Jenderal Ikim ATM. Musa menampar malaikat maut sampai matanya copot. Kemudian baju Musa dibawa lari batu, kesambar petir mati. Ini semua tidak ada di Taurat loh. Yang jauh lebih dulu ada dari Al-Quran kan? Taurat itu kan jauh lebih dulu ada. Jadi bagaimana saya bisa percaya? Bang King David, disempurnakan. Ya, disempurnakan. Karena disempurnakan ini, mereka bilang bahwa yang terakhir itu yang harus diikuti. Karena ada kata-kata disempurnakan itu. Masalahnya kalau dia sempurnakan, ada kitab Taurat di tangan mereka. Artinya digabung jadi satu dengan Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi, saya percaya. Tapi ini kan tidak ada. Bahkan ayat Taurat sendiri nggak ada di dalam kitabnya mereka. Iya. 10 perintah Tuhan pun nggak ada. Jadi bagaimana saya bisa percaya bahwa Al-Quran itu dari Tuhan? 619 misfot ya, mana ada di gombal gambul sudah. Nggak ada. Bahkan Musa sendiri berkata sunatlah hatimu pun juga mereka terheran-heran dengan ayat sunat hati. Mereka katakan bagaimana cara menyunat hati? Yaitu dosamu yang nempel di hatimu itu harus dibuang, harus dikerat. Gitu loh. Bahkan telinga pun juga harus disunat. Mulut pun juga harus disunat. Supaya apa? Jangan lagi berkata-kata yang kotor. Jangan lagi telinga ini tidak mau mendengar firman Tuhan. Harus dikerat, dibuang semua yang menghambat untuk tidak bisa mendengar firman Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata Al-Quran itu dari Tuhan yang benar, saya jelas tidak percaya. Kenapa? Karena Alkitab kita sudah ditutup semua, sudah disegel. Di Wahyu 22 ayat 18 sampai 21 sudah disegel. Sudah nggak bisa ditambah dan dikurangi lagi.
setelah zaman nabi-nabi di PL, nggak boleh lagi ada nabi. Nggak boleh lagi ada rasul. Di perjanjian baru sudah selesai, sudah disegel. Nah, kalau ada nabi dan rasul di luar Alkitab kita, berarti itu nabi palsu. Bentar Rasul Pak, palsu. bentar Pak. Mungkin Pak Lidara coba buka Ankabut 27. Nah, coba buka itu Pak Lidara. Pak Lidara. Sepertinya Ankabut ya, ntar. Ankabut 27. Bukan kalang kabut ya Pak ya? Bukan. Baru pengen ngomong. Ankabut. Ankabut 27. Ankabut 27, bukan kalang kabut. Yang dalam kurungnya jangan dibaca Pak, nggak ada di Arabnya. Nah, itu dia. Ankabut. Bagiannya si Ditranslate aja, translate. Jurusnya kain nama. Ankabut itu surah. Jurusnya si bangke. Iya. Ankabut itu surah berapa ya? Sebentar saya lihat kalau di sini. At-Taubah, An-Najm, Maryam, Baina, teman-teman. Nah ini 29 ya. Nomor 27. 27. Tuh. Ini nih, 27 ya. Ya. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi zuriyatihin nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Orang-orang yang saleh kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, ya. Kami menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab, serta kami berikan kepadanya balasan di dunia. Sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang saleh. Nah, Dor. Berarti Nabi Arab dari mana Pak? Nggak ada, nggak masuk. Nggak masuk kan? Nggak masuk. Siapa Nabi, lu? Rasul dan kitab itu dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, orang Arab ini dari mana? Jelas. Salah kali Pak, kitabnya sudah dipalsukan itu Pak. Oh iya. Berarti sudah dipalsukan. Kalau Sudah mau dipalsukan konsisten itu dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan Adnan. Nah itu baru konsisten. Ini kan Adnannya nggak ada. Oh, Adnan itu siapa Pak Adnan? Moyangnya Muhammad. Oh, bukan Ali Yamin. Bukan. Oh begitu. Ya, lanjut. Ya jadi itu jelas ya bahwa tadi kita sudah buktikan di At-Takwir 19 nomor 19 ya, Al-Haqqah nomor 40, bahwa itu adalah perkataan Muhammad semua. Ya, betul. Ya, bukan dari Tuhan. Setuju Ya. saya. Kemudian dari kita lihat tadi dari situsnya sendiri, Bincang Syariah, itu adalah yang penulisnya saja murtad. Waduh. Karena dia sudah tahu bahwa ini bukan firman Tuhan. Karangan. Ini karangannya Muhammad. Ya tambah-tambahin dia juga nggak tahu katanya. Iya, ditambahin, ditukar-tukar malah disetujui. Iya, malah disetujui. Dibilang iya. Ya, seperti buta itu. huruf bagaimana Pak? Bukan Pak, belum lagi Bukan yang di dalam buta tanda huruf. kurung Pak. Nggak Yang ada. dalam tanda kurung itu. Tanda kurung Kan- itu nggak ada. Iya, kan di dalam Al-Qur'annya sendiri mengatakan
jangan menambah-nambah firman Allah. Nah sekarang tanda kurung itu kan nambah-nambah. Iya. Lalu Iya kan? Loh, Betul. dalam Itu kurung itu dipalsukan kali Pak. kan tidak boleh. Ditambah-tambah apa dipalsukan? Iya, katanya jangan menambah-nambahi dengan tulisan manusia. Lah sekarang itu tanda kurung tulisan siapa? Iya. Itu kan tulisan manusia. Betul. Iya, sudah dibilang jangan ditambah-tambahkan firman Tuhan itu. tapi Allahnya nggak bakal tahu, Pak. Nggak bakal Ya. tahu. Masa Allahnya nggak Nah, tahu? terus Katanya dipelihara firmannya, dipelihara Terus- di zaman Adam Arab, firmannya. Bang. Hanya Enggak. bahasa Arab. Jadi Terus- kalau terjemahannya tambah-tambahin nggak, dia Allahnya nggak bakal tahu. iya, terus olehnya buta huruf kan? Iya. Padahal enggak. Nipu lagi. Padahal enggak ada. Kita lihat. Kita Wah, buktikan. benar-benar Al-Quranul Makirin. Muhammad itu buta huruf atau tidak? Kita buktikan. Enggak lah. Enggak, Membaca Bu. suhu-suhu. Nah, makanya kita lihat. Dia bisa baca atau tidak? Kita lihat ya, kita buktikan. Jangan jangan hanya modal congor. Coba baca. Baca tuh Al-Bayyinah. Ini surah Al-Bayyinah nomor 2. Baca coba. Yaitu, nggak usah baca kurungnya. Seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Muhammadnya ditambah dalam kurung kan? Ini serba salah. Kalau memang mereka nggak mau pakai tanda kurungnya Muhammad, berarti rasulnya siapa? Rasulnya yang mana? Padahal di bahasa aslinya tidak tertulis Muhammad. Coba Google kosong. Google kosong. Rasul Google kosong. Google kosong. Kita buktikan ya, kita blok, kita ke Google Translate, ke Google Translate ya, kita bawa ke Google Translate. Apa bunyinya tuh, baca tuh. Coba. Orang utusan dari Tuhan membacakan kitab suci yang dimurnikan. Yang dimurnikan. Membaca itu tulisannya. Iya, membacakan. Membacakan, Iya, di sini nggak disebutkan Muhammad. Dan juga ini Rasul yang bisa membaca, bukan yang buta huruf. Betul apa betul? Maka dia Ya, betul apa betul? Ini seorang Rasul yang bisa membaca. Muhammad kan buta huruf. Jadi siapa dia? Hei, siapa dia? Permisi, mau tanya. Ya, ada. Nah, dia lagi muncul nih. Itu dimurnikan maksudnya apa? Apa sebelumnya belum murni atau udah kena solar sedikit ya? dicuci pakai rinso, dikasih molto. Hello Kitty nih, baru muncul Hello Kitty. Itu pemutihan Pak, pemutihan dikasih putih-putih gitu Pak. Oh, backlink, dikasih backlink. Ini Hello Kitty yang dari neraka ya? Jadi sebelumnya kotor atau gimana? Siapa lagi? Siapa Kayaknya lagi? dia nih. Orang nanya serius, gua. Itu Daripada lu mikirin gitu, lu mikirin jembatan tuh, jembatan udah kelar belum jembatan? Nggak kelar-kelar tuh jembatan. gue sengaja lambat-lambatin supaya lu jangan masuk ke sono. Nggak tahu diri lu ya. Itu kok jadi masuk langsung lu. Udah jangan berantem. Jadi Allah sakit
kitabnya juga berantakan. Bukan dari Tuhan, karangan Muhammad. Ya, betul apa betul? Ya, Betul jadi sekali. gitu ya. Oke, ya. Silakan Kadrun Tobat tanggapannya. Kalau sudah kita ke supaya jelas ini. Mau nanggapin apa ya? Ya, Apalah. Ayo, mau paling nanggapin apa? saya sebutin Al-Quranul Makirin. Nah, iya. Ya, gitu ya. Itu. Allahnya sakit juga kita nggak tahu sakit apa. Nah sekarang dia dirawat di mana? Jam besuknya berapa? Kapan? Nah, loh. Nah, Yang kemudian pasti satu bang, kasihan bang, dia pakai BPJS apa enggak? Kasihan nah banyak itu uang. kita harus tahu bang, jangan-jangan belum dibayar sama para Enggak, kadrun. walaupun dia dapat jajan seperlima harta rampasan itu buat bayar ini kali, buat bayar rumah sakit. Iya, bantuan negara yang gratisan itu. Ya kan, yang 250.000 tapi ditanggung negara, yang kelas 3 gitu loh. Oh, bukan dari itu bang, bukan dari hasil seperlima harta rampasan. Enggak, itu kan buat nabinya, ini kan Allahnya. Iya kan, ini kan Allahnya yang sakit. Ada bawa teman lagi si Fulan itu. Iya kan? Nah, mungkin apa perlu bawa jambu, apa jeruk, atau apel gitu. Biskuit atau gimana. Atau mungkin apa ya? Pork belly kali. Tahu gelap nih kitabnya aneh. Samcan Pak, Samcan. Bawa Samcan sama Baikut deh. Baikut obat. Kayaknya perlu nih Baikut obat nih. Tadi saya bilang begitu nggak tahu diri, bukan artinya sebenarnya. Jangan ada yang marah-marah jadinya. Iya, nanti kita bawain Baikut obat aja deh. Waduh, mantap itu. Iya. Biar sehat, biar tambah kuat gitu loh. Jadi, kapan kita pesta ini? Waduh, ini penting ini. Oke. Babi crispy. Apalagi itu. kalau digosok Itu pork belly. Pork belly. Kayak bunyi kerupuk. Kacak. Pork belly ya. Oke, Pak Bang Lures Waras, apa tanggapannya? Silakan. Iya, sebenarnya mengejutkan sih, karena kan saudara-saudara Muslim kita itu harus maksum, harus istighfar, jadi harus jujur, tidak boleh berhidup yang maksud hidup dalam itu dosa. nabinya, Bang, bukan umatnya. Wajib lah katanya ini mencontoh. Terus menjauhkan larangannya gitu kan. Katanya manusia adalah tempatnya dosa. Gimana sih? Itu salah kitab kali, itu kitab yang dipalsukan, Pak. Kitab kami itu kitab yang dipalsukan, kitab kami yang dipalsukan. Itu dicampur ya sama kitab maksum ya. Jadi kitab orang Kristen dipalsukan, kemudian kitab orang Kristen yang telah dipalsukan lagi. Kristen lagi yang salah. Kelihatannya saya bingung itu Pak. Bingung saya. Kristen yang salah. Gitu. Paulus yang salah, yang salah Paulus, yang salah. Oh, Paulus yang salah lagi. Aduh, kasihan. Aduh, kesian Paulus ini. Paulus nggak pernah kawin anak kecil, nggak pernah kawin mantu, disalah-salahin. Bukan Pak, Paulus nggak pernah ke Saudi Arabia Pak, nggak pernah ke Yaman. Tahu-tahu muncul nama Paulus, bingung gitu. Aduh. Gitu. Aduh, kesian deh. Jadi itu kitab benar-benar dipalsukan ya. Belum lagi dalam kurung dipalsukan 2 kali itu. Jadi itu penambahan itu kan seharusnya istighfar gitu ya. Taunya ditambah-tambah, itu dasar manusia dajjal itu, manusia atau dajjal itu. Kenapa ditambah-tambahin? Kan dilarang sama Allah gitu loh. Kitab Allah itu kitab yang maksum. Jangan main-main. Kenapa harus ada yang yang begitu-begituan, musuh esek-esek ada di situ, kan nggak cocok dengan kemaksumannya gitu loh. Aduh, jujur dong, jujur. Gimana sih, jauhi larangannya.
Mosok main gimana? ini sih. Iya, mosok Tetap main yang salah comberan Paulus, Bang. terus. Tetap yang Paulus yang salah. Oh, Gara-gara Paulus yang salah lagi ya. Tapi Paulus Aduh. nggak pernah ke Yaman, Pak, nggak pernah ke Saudi, Pak, gitu loh. Ya, Paulus pokoknya kan orang Kristen Yahudi. lagi yang salah. Kristen mereka terus kan yang salah. penting asal mangap. Pak Paulus orang Yahudi loh. Gimana bisa ke Yaman, ke Saudi? Saya juga Tapi bingung tuh Paulus naik itu apa? ke Arab Borak. loh, Pak. Paulus itu sempat ke Arab loh. Arabnya Damaskus, Pak. Arab Utara, Pak. Bukan Arab Iya. Selatan, Pak. Jadi Kan Arab-Arab kita tempat yang ganteng gitu ya. Arab-Arab yang yang ganteng. ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, cantik-cantik di situ. Yang hitam-hitam Yang buangan di bawah semua, Pak. di bawah semua. Sorry ya. Aduh. Betul-betul celaka itu. Saya jadi ingat sama yang ahli bahasa itu, yang dia ke padang gurun isinya batu semua. Aduh. Bener-bener batu itu dijadiin ini yang disembah-sembah ya. Nah, celaka. gini, Bang Jangan-jangan Bidara, itu Bang kitab Bidara. palsu, Pak. Ini Bukan kan kitab kita kami itu, ngomong- Pak. Kenapa? Kitab kami Bang Bidara. bahasanya asli loh. Bahasa dari surga, bahasa surga aja pakai kitab kami loh, Pak. Bener kan ya? Gitu. Iya, bahasa surga Tadi pakai saya bilang. kitab kami. Apa bahasa kitab kami dipakai di surga kan gitu? Makanya tadi Bingung saya kan bilang, kamu? Bang, kalau terjemahannya dirubah-rubah, Allahnya nggak bakal tahu. Ngertinya cuma bahasa Arab. Oh, begitu kasusnya. Waduh. Kita Ya, terjemahin yang ke bikin bahasa bingung juga Inggris, sih. kek, bahasa Indonesia, kek, bahasa Jawa, kek, bahasa Perancis, kek. Oh, kalau dirubah-rubah, Itu Allahnya nggak bakal ngerti. Memang dia nggak ngerti iya bahasanya. repotnya sih Pak, itu kitab yang dipalsukan itu nabinya mati, wahyunya hilang juga Pak. Kayak omongan seseorang tuh, itu kan wahyunya ngikutin nabinya. Nabinya mati, wahyunya kemana? Ya ikut mati. Ya, Makanya gimana sih? Kan waduh kita udah pakai bahasa sorga loh itu Pak. Iya, makanya begitu Ya. nabinya mati, berbondong-bondong orang murtad. Gitu. Itu dia. Bang Abu. Itu pasti pada murtad gara-gara crash tank tuh. Crash tank Bang lagi yang salah. Bang Kadrun tobat. Bang Kadrun ya. Pasti crash tank lagi yang salah tuh Bang Kadrun. Crash tank lagi yang aja. salah, Paulus yang salah. Yang salah Paulus. Paulus nggak pernah ke Yaman loh. Bukan main di fitnah bener tuh, kesian tuh orang Yahudi itu. Tega bener itu dia. Bang Laras tetap crash tank yang salah. Crash tank salah terus woy crash tank. Crash tank lagi aja. Crash tank itu pemakan babi loh. Kita kan nanti pemusnah babi, ikut-ikut sama Isa ya, turun ke dunia untuk memusnahkan babi. Kita jadiin babi kecap aja itu semua babi itu. Itu dibawa lumayan ke Sulawesi Utara, dibawa ke Timur, bawa ke Toba, itu nggak perlu Toba, ke Batak, bantuan, itu langsung NTT. hilang itu. Babi pakai apa Pak? Cuma ya kesian aja lah ya, itu babi itu cuma diketahui sebagai bahan makanan haram aja. Padahal babi itu di atas 90% genetiknya itu mirip manusia. Dipakai untuk obat-obatan manusia, menyelamatkan nyawa jutaan orang. Babi itu dasar babi lu. Tapi babi itu berkah. Sama dengan manusia. Orang dia itu kan dari buntut gajah. Gimana sih? Oh iya betul. Babi dari buntut gajah, benar. Iya. Ya kita udah dapat solusi sih dari si Hello Kitty dulu, dikasih tahu. Jadi kita mulai sekarang bikin salib dari baja biar nggak bisa dipatahin, biar nggak jadi kiamat. Salibnya dari baja. Setengah mampu sih mau matahin. Dikasih setrum lagi ya. Iya, nggak jadi kiamatnya nggak jadi, mau matahin susah banget, satu aja susah udah matahin. Iya. Suruh itu Nuha Lestari yang patahin salibnya itu Nuha lagi di LC itu, suruh naik dia tuh. Iya, kacau bener itu. Hidup. Nuha itu masih hidup dia. Becaknya masih ada. Masih dikit lagi. Udah dicat ulang belah. Ya. Becaknya. Ntar lagi almarhum dia. Innalillahi sebentar lagi. Nuha, naik Nuha. Iya, lanjut. Lemerian. Lemerian, gas. Iya. Salam malam semua. Ya, saya pertama mengatakan gini sih, ya begitulah kalau ajaran membuat ajaran dari rekaan diri sendiri ya begitu. Itu kan sebenarnya kan tuh dia kan cerita itu kan sebenarnya menyontek dari cerita perkataan Yesus tentang
orang-orang yang diselamatkan dengan melakukan keselamatan gitu kan. Yang dia Iya, bilang bahwa aku tidak mengenal engkau karena saat aku kelaparan kau tidak memberikan aku makan. Ya tapi karena salah mengerti, akhirnya maknanya jadi malah diceritakan bahwa Allah SWT yang lagi sakit gitu kan. Dan secara benar gitu bahwa kita diajarin sodakoh loh, Lemerin. Kita diajarin sodakoh loh, jangan salah loh. Itu anak yatim bukan tuh. Kalau Allahnya anak yatim kita mesti sodakohin tuh. Anak yatim ada lagi. Iya. Kalau Allahnya sakit dirawat, itu nginfusnya gimana ya? Itu dia tuh bingung. Darahnya golongan apa, Pak? Darahnya golongan apa? Sembarangan main infus. Makanya bingung kan, periksa labnya gimana? Aduh, selangnya pakai selang apa tuh? Selang taman yang gede apa selang kecil? Kita nggak tahu ukuran dia, ada aja 7 meter. Yang gua heran, katanya maha kuasa kok bisa sakit ya? Nah itu dia. Itu itu ilmu kebalnya kalah itu, Pak. Berarti pasti ilmu kebalnya kalah katanya itu. maha sempurna kok masih bisa sakit? Bagaimana itu ya? Kan? Coba. Iya, itu pasti ada bagian dari kitab suci kami yang dipalsukan itu, Pak. Iya, Kristen yang salah Paulus. Paulus. Kristeng lagi. Itu karangan Oten yang bikin. Iya, Oten. Jadi mereka memang bisanya hanya begitu. Ya. Oke. Saya lanjutin dikit. Ilmunya cetek sih Lemerian repot ya. Iya itu dia tadi Bang saya bilang makanya kan terekspresi di bukunya gitu loh. Itu karena mereka nggak ngerti maknanya Bang, malah ceritain seolah-olah SWT itu sakit beneran Bang. Jadi SWT-nya akid. Oh sakitnya pura-pura. Kita kasih jadinya. Karena itu cuma perumpamaan. Dapat donasi kali. Ya kalau saya sih gini Bang. Minta izin Alpa sama bos. Minta surat sakit. Oh iya bisa. Ya sih sarannya sih untuk meninggalkan lah ajaran-ajaran yang berasal dari comot sana comot sini gitu. Soalnya nanti jadi bingung kalau sesembahannya tuh hasil dari koalisi gitu kan. Dari koalisi beberapa kepercayaan. Apa emang sesembahannya mau bikin pemerintahan dia, membentuk pemerintahan dia harus koalisi dulu ke pemerintahan. Ya jadi menurut saya ya kalau misalkan ada cerita seperti itu ya saya hanya bisa mengatakan ya Allahu alam lah bisawab gitu aja Mbak. lanjut. Lanjut Pak Lidara. Oke, Lemerian Rockstar udah PB, silakan PB. Apa pendapatnya? Silakan. Ayo PB. Open mic PB. Jangan tidur ya Pak, tiduran ya Pak. PB. Wah ketiduran. Hello Kitty juga pasti lagi kerja. Kayaknya lagi ikut koalisi Pak PB Pak. PB lagi ikut koalisi kayaknya. Itu gimana? Wowo sakit. Gimana? Sakit gimana itu? Itu lagi kan dapat tender bangun jembatan di neraka. Iya. Terus nanti kalau sakit gitu nggak dibayar gimana? Lo biji mana tuh? Lu menghina masa Allah sakit? Nah itu udah ditunjukin dibilang nih, waduh dia mesti dia telat masuk kelas Pak, telat masuk kelas Pak Lidara. Iya. Aja nih. Ini pikiran krespeng ya ini. Dalilnya ada. Coba dalil, tunjukkan dalil. Dalil mana dalil? Tuh baca tuh. Tuh baca tuh. Baca sendiri tuh. Baca sendiri tuh. Baca tuh. Kalau yang bacanya hatinya bengkok begitu, ini kan apa namanya perumpamaan ini kan, bukannya dia benar sakit.
Perumpamaan gimana? Orang dia bilang dia sama-sama si Fulan, ada dia. Ini beneran sakit ini. Berarti kembar. Dia sakit, dia minta minum, minta makan. Gimana sih? Minta yayang. Mana ceritanya ini? Enggak. Nih, gua bacain nih ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatkannya di sisiku. Jadi si Fulan ada di sisi Allah. Nah, loh. Lah itu katanya, hai anak Adam, aku minta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku minum? Nah, Jawab anak Adam, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi engkau minum, padahal engkau Tuhan semesta alam. Waduh. Ayo lo. Cilaka dah. Ayo, biji mana? Biji mana itu? Ya, ini kan dia apa? Ayo. Ngambil cerita yang dari Alkitab juga. Ya iya, makanya. Alkitab Kristen nggak ada yang begitu, Bang. Mentang-mentang dapat proyek ngebelain terus lu. Gitu. Mentang-mentang dikasih proyek lo. Berarti ada orang dalam itu Pak. Kalian apa nggak berterima kasih sama gua sengaja gua orang dalam dia tuh. Kan? Coba kalau jadi lu masuk ke dalam lu semua lo. Ogah lah ya. Emangnya ada istilah ogah kalau suruh masuk nggak ada Sorry ye. Itu kan Iron Man, kita ada Iron Man, ada Batman. Itu kalau tempat kita di surga ye. Sorry ye. Mereka mengambil dari Alkitab aja nih. Najis muka lado. Tapi namanya juga orang nyontek kan, dia nggak bisa mengambil. Tapi kagak ada di Alkitab Kristen, Bang. Lu periksa deh. Gua kasih lu 1 miliar. Cerita-ceritanya seperti ada yang hampir sama seperti ini ada. Justru dia ngambil kata-katanya terus dipelintir sendiri. Karena beneran Allah sakit. Jadi akhirnya itu di Matius 25 ayat 35 kita baca ya. Itu diambil dari situ. Ya. Coba tuh. Kita baca ya. Jadi akhirnya jadi sakit, padahal Matius ini bukan berbicara sakit. Nah, ya, kita baca. Ya, ayo. Kalau nyontek kudu yang bener dong, jangan salah. Kita baca. Ya, sebab ketika aku lapar, Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, nah ini nggak dicontek nih. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Tuh, Yesus mengatakan di sini bahwa penghakiman terakhir anak manusia. Ya, gitu ya. Ya ini kan sebagai manusia. Jadi Yesus ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Gitu loh, ya. Ini kan Yesus mengatakan di sini cerita tentang penghakiman terakhir. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambingnya. Dan ia akan menempatkan domba-domba sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya, gitu loh. Itu ya, ini kan diambil dari sini. Bila manakah kami melihat engkau sakit
atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, ini Yesus membicarakan seorang raja. Betul apa betul? Akhirnya akhirnya diambil jadi di sini raja ini kan sebagai Yesus sebagai raja itu kan gitu ya. Jadi ini tentang menceritakan penghakiman terakhir. Di sini kan Yesus berkata kan bagaimana ya? Nah, ini yang diambil sama dia. Akhirnya jadinya Allahnya sakit. Karena di sini itu kan melakukan kasih. Iya, mengasihi, kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit. Ini kan perikopnya juga di atas kan ini. Perumpamaan tentang talenta. Ya kan? Betul apa betul? Ya kan? Ini. Iya, betul. Iya. Betul. Tentang sakit gigi palidara, jadi dia asal comot aja. Iya, perumpamaan tentang talenta, ya, kemudian tentang penghakiman. Iya, udah nyontek Gitu salah lagi Pak. Iya, enggak dia nyontek, nggak ngerti apa tujuannya, akhirnya jadinya Allahnya sakit. Nah itu Ya, karena ada kalimat Allah sakit. Iya, karena di sini ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, Ya, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum. Kan di dalam hadisnya ini kan ditulis ya, apakah kamu tidak tahu hai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, mengapa kamu tidak memberi makan? Ini berarti plagiat ini. Iya, jawab anak Adam, wahai Robku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Iya, salahnya di situ. Salah besar. Iya, dia Allah yang sakit sama Paulus ini. Iya, padahal ayat ini sedang berbicara tentang talenta dan penghakiman terakhir. Dicontek salah, karena di sini berbicara aku sakit, akhirnya dia contek aku sakit, Allahnya jadi sakit. Palidara. Ya. Ini masalahnya si Paulus Kristen itu yang nyalinnya salah. Oh gitu. Terjadilah kitab suci dipalsukan, Pak. Nah, inilah kalau tukang nyontek nggak ngerti. Contoh gini, saya di sekolah ya, saya pinter semua pelajaran terutama matematika. Terus Pak King David nyontek saya waktu ujian. Jawabannya sama dengan saya, tapi ketika ditanya bagaimana Pak King jelaskan ini, salah semua dijelasinnya sama dia, karena dia nyontek. Makanya ini dia ngambil comot Alkitab tentang perumpamaan ini, akhirnya masuk di tempatnya dia, jadi Allahnya yang sakit keras. Kebalik Pak, itu Paulus yang nyontek. Paulus yang nyontek, gitu ya. Paulus lagi. Paulus nggak pernah ke Yaman. Orang Kristen yang nyontek, makanya nyonteknya salah. Tapi ngomong-ngomong gini, saya mau tanya nih sama Bang Leres. Dia udah nyontek salah, kagak ngerti lagi. Aduh, gue bilangin apa lu kagak ngerti. Sama semua nih di room, aku mau nanya. Kalau yang nyontek dengan yang dicontek, pinteran mana? Pinteran yang nyontek atau pinteran yang dicontek? Musuhnya yang nyontek. Bang Kadrun, kalau yang nyontek pinter, mendingan bisa jelasin. Ini yang nyontek juga goblok gitu loh. Salah semua, jadinya Allah yang sakit. Nggak ada cerita Allah sakit di dalam Alkitab. Gini. Nggak ke situ. Jadi misalnya ada si Badu
Badu ini anak pinter. Kemudian ada siapa Lemerian, ini anaknya bodoh. Waduh. Ya. Ya. Nah, ini ceritanya Lemerian yang nyontek si Badu atau Badu nyontek si Lemerian? Biasanya gimana? Lemerian tuh. Pokoknya dua-duanya salah Kristen lah, Bang. Pokoknya salah Kristen. Salah Paulus. Salah Paulus. Meskipun yang nulis yang nyontek bukan Paulus. Iya, Pokoknya salah Paulus. Nasibmu Kristen, nasibmu. Kristen. Biar damai sentosa ya. Ya. Oke. Ya, jadi itu ya. Kita sudah tahu semua. Jadi Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.